Puji Tuhan, shalom semuanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada melalui Zoom maupun yang ada melalui YouTube. Ada satu hal yang saya ingin bagikan pada hari ini, dan hari ini kita akan membaca cukup banyak ayat ya. Dan kita akan memulai dari ayat pertama yang mungkin bukan merupakan sebuah ayat yang menjadi favorit buat kita. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18. Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18. Tidak mungkin, ya kita akan melihat, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebelum saya lebih jauh lagi, saudara, saya ingin sharing sesuatu. Setiap akhir tahun, saya selalu mempunyai kebiasaan untuk memberikan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah banyak yang tahu bahwa tiap akhir tahun saya selalu berusaha yang namanya itu introspeksi. Introspeksi terhadap apa yang terjadi sepanjang tahun tersebut, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ini pernah mengalami ada rasa sebuah ketakutan ketika saya itu ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang dia ini sudah sangat banyak berkhotbah, sudah banyak pelayanan, tetapi bahkan dia membuat sebuah persekutuan doa juga. Dan ketika saya datang di PD-nya dia, saya terkejut sekali melihat istri dan anak-anaknya. Sepanjang dia khotbah, mereka cuek. Mereka itu terlihat dari raut muka mereka bahwa mereka itu sangat tidak respect. Istri tidak respect dengan suami, anak-anak tidak respect dengan papa. Usut-usut, akhirnya saya mengerti kenapa itu terjadi, karena yang suami ini selingkuh. Jadi yang suami ini punya simpanan. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, berkhotbah, mengajar firman, ngerti Alkitab. Yang membuat saya heran kenapa ini bisa terjadi. Dan ketika saya memberanikan diri untuk berbicara terus terang dengan dia jawabnya enteng sekali, saudara. Jawabnya enteng banget. Dia bilang begini, wong Tuhan aja tidak apa-apa sama saya. Kenapa ibu yang bukan Tuhan saya, bukan papa saya, kok lebih ngurusin? Jadi ketika saya tanya, dia jawabnya begitu. Saya tanya, kenapa Bapak ini tahu firman? Tapi kenapa kok Bapak ini masih melakukan seperti ini? Nah, alasan yang lain yang dia kemukakan adalah dia bilang begini, kalau Tuhan memang marah sama saya, kalau Tuhan memang tidak suka sama saya, dia kan bisa menegur saya. Wong Tuhan itu papa buat saya. Tuhan itu Tuhan saya. Dia kan bisa menegur saya. Kan gitu toh, saudara. Dia bisa menegur saya. Wong buktinya, saya ini loh malah baik-baik saja. Semua bisnis baik. Semuanya luar biasa. Saudara, pada waktu saya melihat orang ini, dan dia masih selingkuh cukup lama, saya tidak tahu lagi bagaimana ceritanya hari ini. Tetapi saya tuh ingat satu ayat. Firman Tuhan bilang begini, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak-Ku. Pada hari-hari terakhir, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah. Saudara, ayat itu dengan jelas mengatakan, pada hari-hari terakhir, aku akan berterus terang. Aku akan berterus terang. Yang tidak enak dari ayat itu adalah, pada hari terakhir, Tuhan berterus terang. Adalah menakutkan
kalau Tuhan itu berterus terang pada hari terakhir, ketika kita sudah menghadap Tuhan setelah mati di penghakiman. Setuju enggak Bapak Ibu? Ngeri banget. Kalau terus terangnya Tuhan, itu kita sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki. Adalah jauh lebih baik kalau Tuhan itu terus terang sekarang. Kalau Tuhan terus terang pada waktu kita masih belum mati. Kalau Tuhan masih bisa terus terang pada saat kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Makanya sejak saya tahu cerita orang ini, saya tuh takut. Saya tidak kepengen Tuhan itu berterus terang ketika udah mati. Sayanya, saya berharap sekarang ini, sesering mungkin, Tuhan kalau melihat ada sesuatu yang tidak beres, Tuhan berterus terang dengan saya. Saudara, setiap akhir tahun saya selalu menyepi untuk mencari pimpinan Tuhan. Terutama untuk bertanya, Tuhan berterus teranglah kepada saya. Apa yang kau lihat dari Ruth sepanjang 1 tahun ini? Tapi pernah terjadi Bapak Ibu, saya bersyukur bukan hanya setahun sekali. Tuhan boleh terus terang, Tuhan boleh singkatkan. Saya masih ingat satu kali saya pelayanan. Dan saya masih ingat pada waktu saya pelayanan itu, saya berkhotbah di sebuah event yang cukup besar. Saya berkhotbah, saya melihat lawatan Tuhan. Saya melihat orang menangis dan dijamah. Saya melihat orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi kemudian setelah ibadah selesai, saudara, saya tidak bisa memungkiri daging kita, itu manusia kita, ada kesombongannya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa ketika saya melihat semua itu, hidung saya kadang-kadang mekar, saudara ya. Kadang-kadang saya besar kepala. Mungkin di depan orang, saya bisa bilang, semua kemuliaan bagi Tuhan. Tapi hati di dalam, siapa yang bisa tahu? Setuju enggak Bapak Ibu? Saya bisa di luar mempoles dengan kerendahan hati. Saya bisa dengan perkataan mempoles dengan kerendahan hati. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang betul-betul ada di dalam hati saya. Ketika saya masuk ke dalam kamar, saya mulai berdoa. Tuhan tiba-tiba berbicara sangat keras. Tuhan berbicara sangat keras. Pada waktu saya berdoa itu, ada sebuah kalimat yang menyentak sekali. Dan saya tahu, itu Tuhan. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur kalau dimarahin, ditegur Tuhan dengan keras. Lebih baik ditegur, asal kita bisa bertobat. Saya mendengar suara yang sangat keras. Saya ajak Yeskiel 28 ayat 17. Yeskiel pasal yang ke-28 ayat 17. Saudara, ini yang saya dapat. Tiba-tiba ayat ini muncul, saudara. Yeskiel 28 ayat 17. Kalau Anda baca ayat ini, lihat, serem ya. Engkau sombong. Saudara pernah nggak ditegur Tuhan to the point secara keras seperti ini? Engkau sombong karena kecantikan. Anda lihat, pada waktu tiba-tiba habis acara besar nih saudara ya, habis pelayanan, semuanya diberkati Tuhan luar biasa, semua dilawat, tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini. Kita lihat ya. Engkau sombong karena kecantikan. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi
matanya. Saudara, pada waktu saya dapat ayat ini, saya nangis, Bapak Ibu. Tuhan jelas-jelas bicara, kamu sombong. Hikmatmu kau musnahkan karena demi kemuliaanmu, semarakmu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, karena Tuhan boleh menegur saya. Tuhan boleh berterus terang kepada saya. Bukan hanya ayat ini, saya cukup sering mengalami teguran-teguran Tuhan. Saya tanya jujur, siapa sih dari kita yang bisa jalannya 100% perfect? Nggak bisa, saudara. Setiap waktu kita bisa bikin kesalahan. Setiap waktu kita bisa lupa diri. Tetapi yang saya harapkan adalah Tuhan boleh terus terang. Matius pasal 7 ayat 18 yang tadi kita baca. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu artinya seringkali apa yang ada di depan dengan yang di dalam itu kan berbeda. Nah saudara, pagi ini saya tuh mau sharing begini. Anda lihat, banyak cerita-cerita di Alkitab itu yang kita melihat orang-orang yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa mereka pada akhirnya jatuh. Salah satu contohnya adalah Saul. Contoh yang lain adalah Salomo, Simson. Anda lihat, Simson dipakai Tuhan luar biasa dengan kekuatan yang spektakuler. Salomo dipakai Tuhan luar biasa dengan hikmat yang melebihi luar biasa. Saul juga adalah raja pertama yang dipilih oleh Tuhan dari bani yang terkecil, dari suku yang paling tidak diperhatikan. Tetapi kita lihat, saudara, orang-orang yang diurapi, nah Anda dengar baik-baik, pengurapan yang luar biasa telah membawa Saul menjadi raja. Sekalipun dia datang dari Benyamin, suku yang paling kecil. Pengurapan Tuhan telah membawa orang sederhana seperti Simson menjadi punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Pengurapan yang luar biasa membuat Salomo diberi hikmat yang mengalahkan segala raja-raja di permukaan bumi pada zaman itu. Tetapi Anda juga perhatikan, pengurapan yang sama yang mengangkat Saul juga menjadi pengurapan yang menjatuhkan Saul. Pengurapan yang sama yang mengangkat Simson juga telah menjadi pengurapan yang menjatuhkan Simson. Saul jatuh karena posisi sebagai raja. Simson jatuh karena kekuatannya. Salomo jatuh karena hikmatnya. Dengan hikmat Salomo naik ke puncak. Namun dengan hikmat yang sama, Salomo juga jatuh ke dalam berbagai kenajisan, kesombongan, dan perzinahan. Saudara, ini yang saya khawatirkan bahwa banyak dari kita yang mengiring Tuhan, yang melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya berharap janganlah seperti Salomo atau Simson. Kita diurapi luar biasa, tapi pengurapan itu kemudian menjadikan kita juga jatuh. Saya bukan enggak mengucap terima kasih untuk orang-orang yang kadang-kadang bilang, terima kasih Bu Ruth, saya sudah diberkati dengan khotbah Ibu. Bahkan tadi Pak Sugeng sempat bilang, saya fansnya Ibu dan sebagainya. Saya secara manusia bukan tidak berterima kasih, saya berterima kasih untuk semuanya. Tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa daging kita bisa sangat lemah dengan puji-pujian, dengan kata-kata manis seperti ini. Saya sungguh berdoa bahwa pengurapan yang sama, yang bisa memampukan kita untuk melakukan hal yang luar biasa dengan Tuhan, tidak akan menjadi pengurapan yang menjatuhkan kita semuanya. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Saya berharap bahwa perjalanan kita akan bisa menang sampai akhir. Bukan cuma kita mati, lalu kita berkata, kata-kata di koran, dituliskan, aku telah mengakhiri perjalanan perjuanganku dengan pertandinganku dengan baik.
Tapi saya berharap betul-betul pertandingan kita selesaikan dengan baik. Bukan cuman slogan kata-kata di koran ketika kita mati nanti, saudara. Kita lihat, saudara-saudara memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13, kita jelas-jelas bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan, kita ini dikasih kemerdekaan. Berarti kita itu punya free will. Punya kehendak bebas. Amin, saudara. Yuk kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Kita lanjut ke ayat yang ke-16. Nah, saudara, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Ada sebuah panggilan untuk memilih. Rasul Paulus bilang, kamu dikasih kemerdekaan, kehendak bebas. Tapi pilihlah. Pilih apa? Pilihlah untuk hidup mengikuti roh. Bukan hidup mengikuti daging. Jadi Rasul Paulus itu bilang, memang kita punya free will. Tapi pilihlah untuk free will kita. Untuk memilih yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan keinginan daging. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-30. Kita akan membaca ayat cukup banyak pagi hari ini, Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-30. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan 30 ayat 19. Saya akan bacakan buat saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi rupanya menurut ayat ini, saudara, kita memang punya free will, dan Rasul Paulus bilang, kamu milihlah yang memberikan kehidupan. Di dalam kitab Ulangan, kita jelas-jelas ditunjukkan. Kita harus memilih kehidupan, bukan hanya untuk kita, sampai keturunan kita. Bukan hanya untuk berkat di atas bumi, tapi sampai menang di kekekalan. Pilih apa? Pilihlah mengasihi Tuhan Allahmu dengan mendengarkan suaranya juga berpaut kepadanya. Pilihlah takut akan Tuhan. Saudara, pilihlah takut akan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, kekristenan di Australia turun 40%. Banyak dari mereka meninggalkan gereja. Banyak dari mereka kecewa dengan Tuhan. Dan saya percaya juga Indonesia juga tidak terkecuali bahwa banyak orang-orang Kristen yang turun drastis. Mereka yang tadinya berapi-api, mereka mulai kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang saya khawatirkan juga bahwa jangan sampai, saudara, mungkin kita tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi jangan sampai ketika kita mati seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak mengenal saudara dan saya. Karena itu saya berdoa kita menang sampai akhir. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan berpaut padanya. Mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, masalahnya gini. Kadang-kadang kita itu gimana cara memilihnya? Saya ajak dulu kita melihat Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25, kita lihat ayat yang ke-12.
sampai dengan ayat yang ke-15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, rupanya begini. Tuhan ngajarin di dalam kitab Ulangan, pilihlah. Kamu tahu enggak, pilihlah bagaimana kamu itu tetap hidup. Artinya ketika kamu mati, kamu tetap hidup. Berarti kita menang di kekekalan. Berarti tidak terjadi bahwa Tuhan bilang, nyala kamu. Nah, Tuhan ngajarin bagaimana kita memilih adalah dengan mengasihi Tuhan, berpaut kepadanya, mendengarkan suaranya. Nah, banyak orang selalu datang kepada saya itu bilang begini, tapi gimana Bu caranya mendengarkan Tuhan? Selalu banyak yang datang kepada saya, bagaimana saya memilih kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya itu jelas-jelas tertulis di Alkitab, itu gampang. Misalnya begini, kalau kita kepahitan, kalau kita jengkel dan sakit hati sama seseorang, jelas firman Tuhannya ada. Betul nggak Bapak Ibu? Jelas firman Tuhannya ada. Jangan kepahitan, ampuni 70 kali 7 kali. Nah, kalau untuk yang isu-isu seperti ini, itu gampang banget karena di Alkitab sudah ada. Kenajisan, Alkitab juga sudah jelas. Ya kan begitu. Selingkuh, Alkitab sudah jelas nggak mengizinkan. Tidak boleh. Nah kan begitu saudara. Tidak jujur, Alkitab sudah jelas menuliskan semuanya itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan yang sulit adalah bagaimana kita memilih kehendak Tuhan untuk perkara-perkara yang secara harafiah di Alkitab itu tidak tertulis. Misalnya, ada banyak yang tanya sama saya, gimana Bu Ruth kok bisa memilih kehendak Tuhan untuk ibu di Australia? Kenapa tidak di Amerika? Kenapa tidak di negara lain? Kenapa Australia? Dan di antara Australia sendiri, kenapa Perth? Nah, saudara, prinsip saya dengan keluarga adalah kami selalu berusaha untuk begini. Saya berusaha untuk berjalan menuruti kehendak Tuhan. Saya tidak mau pada akhir hidup saya Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk kerajaanku, tapi yang melakukan kehendakku. Berarti kalau saya tidak melakukan kehendak Tuhan, kan berarti saya tidak masuk kerajaannya. Kan singkatnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa menentukan kehendak Tuhan pada masalah-masalah yang secara harafiah tidak bisa kita temukan secara langsung di Alkitab. Misalnya nih, saya mau memilih join business atau sendirian. Saya mau memilih beli rumah lagi atau enggak. Saya mau memilih membuka usaha baru atau enggak. Saya mau memilih untuk investasi di sebuah tempat atau enggak. Nah, belakangan ini saya menemukan, saudara, belakangan ini saya menemukan satu cara yang luar biasa. Satu cara bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan. Karena ujung dari khotbah hari ini adalah saya berharap saudara dan saya baik yang di Zoom maupun di YouTube adalah menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Adalah menjadi orang-orang yang menuruti pimpinan Tuhan. Adalah menjadi orang-orang yang memilih untuk berpaut kepadanya. Takut akan Dia, sehingga kita mengalami kehidupan sampai akhir dan anak cucu kita juga diberkati sampai akhir. Amin, saudara. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang tidak segampang itu melakukan kehendak Tuhan. Anda lihat ayat 12. Dari Mazmur 25. Tadi kita masih di Mazmur pasal 25, ayat yang ke-12. Anda lihat ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Alkitab dengan jelas bilang begini, kalau kita itu takut sama Tuhan, kalau kita itu tulus sama Tuhan, memang pengen untuk melakukan kehendaknya, menyenangkan Dia. Percayalah saudara, salah satu cara menemukan kehendak Tuhan adalah Tuhan yang ngatur jalan yang harus kita ambil. Artinya begini, kita nggak perlu milih dalam situasi seperti ini. Karena tahu-tahu
jalan itu sudah makdep ada di depan saudara dan saya. Saya mau kasih contoh supaya gampang. Saya mau kasih contoh. Kita akan baca sebuah cerita di Alkitab dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Kita akan melihat beberapa ayat secara berlompatan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya. Saudara, Anda lihat, inilah titik awal. Inilah titik awal ya. Bukan salah Yusuf. Bukan salah Yusuf kalau papanya lebih cinta sama dia dibanding saudara-saudaranya. Betul nggak? Bukan salah Yusuf. Tetapi gara-gara peristiwa ini, Yusuf itu dimusuhi. Kita lihat ya, Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Inilah titik awal Yusuf menimbulkan kebencian kepada saudara-saudaranya. Bukan salahnya dia. Pernah enggak saudara tuh ngerasa gini, kalau aku ngalamin kejadian seperti ini, aku tuh loh enggak salah, tapi kenapa aku ngalamin seperti ini? Sering kali kita itu mengalami sesuatu yang menyakitkan. Bukan karena kita salah, enggak. Kayak Yusuf, dia diirin, dibenci sama saudara-saudaranya. Kita lihat ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Anda lihat Kejadian 37 ayat 11. Saudara-saudaranya iri. Nah sekali lagi, ini bukan salahnya Yusuf, saudara. Lalu kita lihat ayat ke-19. Kata mereka, seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Yang benci sama Yusuf tidak tanggung-tanggung, 10 orang sekaligus saudaranya. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Saudara, disinilah awal penderitaan Yusuf. Mungkin saudara dan saya bisa menyalahkan, Yusuf sih kebanyakan ngomong. Yusuf sih kebanyakan pamer. Tapi kalau menurut saya, detik pertama ayahnya mencintai dia lebih dari saudara-saudaranya, itu sesuatu yang di luar kontrolnya Yusuf. Yusuf tidak salah. Dan di situ mengarah kepada kebencian. Dan di situ akhirnya kita tahu bahwa Yusuf dimasukkan sumur. Kita tahu bahwa setelah Yusuf masuk ke sumur, dia dijual jadi budak. Saudara, saya baru tahu pada zaman Yusuf, waktu menjual jadi budak, itu ditelanjangi. Tidak ada satu helai benang pun yang nempel di badan Yusuf. Anda bayangin, ditelanjangi. Dibikin malu, terang-terangan di depan umum. Anda lihat, kalau kita mau cross-check, apakah ini salahnya Yusuf? Enggak. Lalu seringkali saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang menyakitkan. Lalu kita mulai berkata, aku itu tidak salah. Dan kita selalu berkata begini sama Tuhan, Engkau jahat Tuhan. Salahku di mana? Aku tuh lo tidak salah. Kenapa Tuhan bikin aku menderita seperti ini? Kita seringkali kecewa sama orang. Kita kecewa sama Tuhan. Kita bilang, aku sudah pelayanan. Aku lurus di hadapan. Tapi kenapa Engkau mengizinkan penderitaan ini aku alami? Saudara, kita seringkali menyalahkan Tuhan karena sesuatu yang kita tidak enak. Karena sesuatu yang tidak enak kita terima. Tapi Anda lihat, ini terjadi semua pada Yusuf. Sama sekali Yusuf tidak salah. Kalau papanya lebih cinta sama dia, itu ya Yusuf satu sisi ketiban rezeki, tapi bukan salahnya dia. Nah, Anda lihat, dari sumur masuk jadi budak ke rumah Potifar. Lalu kemudian sebuah cerita yang puncak dari kehidupan Yusuf, masuk penjara selama sekitar 2 tahunan. Kalau Anda di posisi Yusuf, pernahkah Anda berpikir Anda akan bertanya sama Tuhan,
Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Tuhan, kenapa aku tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa aku difitnah? Anda lihat, kejadian puncak, Yusuf masuk penjara. Singkat cerita, dari masuk penjara, Yusuf ketemu dengan Firaun. Saya belajar dari cerita ini. Bapak Ibu, dengarkan. Salah satu cara menemukan suara Tuhan, salah satu cara menemukan kehendak dan pimpinan Tuhan adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu gini, go with the flow. Go with the flow. Artinya itu begini, izinkan apapun yang terjadi, sekalipun tidak enak, sekalipun menyakitkan. Percayakah saudara, Mazmur 25 bilang begini, Tuhan itu menuntun langkah orang benar. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dipilihnya. Anda pikir menunjukkan itu begini, nak ke kanan, nak ke kiri. Ada orang nawari investasi, terus Tuhan bersuara, jangan diambil nak. Ada orang menawari kerjasama, terus Tuhan bicara, jangan nak, aku mau kamu bikin bisnis sendiri, nggak usah joinan. Saudara pikir cara Tuhan berbicara cuma seperti itu? Saya menemukan luar biasa. Cara Tuhan berbicara kepada hidup saudara dan saya adalah jalani apa yang terjadi, yang ada di depan saudara dan saya. Itulah pengertian Tuhan menuntun langkah orang benar. Jalani, walaupun tidak enak. Jalani ketika Anda dan saya difitnah. Jalani dengan syukur, nikmati perjalanan ketika saudara diperlakukan tidak adil. Nikmati ketika saudara dan saya harus mengalami pintu ditutup. Nikmati ketika saudara dan saya harus mengalami sesuatu perlakuan yang tidak baik. Nikmati. Anda lihat, kenapa saya bilang nikmati? Anda lihat, Yusuf tidak pernah sampai kepada Firaun kalau dia tidak pernah difitnah sama tante Potifar. Yusuf tidak akan pernah ketemu dengan Firaun kalau dia tidak pernah masuk penjara. Dan Yusuf tidak akan pernah ketemu tante Potifar kalau tidak pernah jadi budak dari Potifar. Dan Yusuf tidak akan pernah menjadi budak dari Potifar kalau Yusuf tidak pernah dimasukkan ke sumur lalu dijual menjadi budak. Kalau diruntut-runtut peristiwanya, seharusnya sebagai Yusuf, pasti dia akan berterima kasih kepada 10 saudaranya yang telah sakit hati kepada dia, yang iri hati kepada dia, tetapi sekaligus ke-10 saudaranya adalah agen yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf sampai kepada Firaun. Mereka bilang begini, ayo kita lihat, kita masukkan sumur, kita jual, dia bisa enggak mimpinya terjadi. Anda dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada saudara dan saya, kalau Tuhan sudah menetapkan sebuah destiny untuk kita, tidak ada apapun atau siapapun yang bisa mencegah dan menghalangi. Tidak ada siapapun yang bisa menggagalkan. Bagaimana cara kita bisa mengerti suara Tuhan dan pimpinan Tuhan? Salah satu jalan yang simpel sekali, jalani apa yang ada di hadapan saudara dengan syukur, dengan sukacita. Karena itu pun pimpinan Tuhan. Saudara percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya begini bahwa sekalipun sumur, itu juga Tuhan bekerja melalui sumur. Sekalipun Tante Potifar memfitnah, Tuhan juga bekerja melalui fitnahan Tante Potifar. Saya tuh belajar begini, saudara, dari pengalaman ini. Kadang-kadang ternyata Tuhan itu paksa kita masuk kehendaknya.
itu melalui keadaan yang tidak enak. Kadang-kadang Tuhan itu terpaksa tutup pintu yang kita suka. Karena dia mau bawa dan angkut kita masuk melalui pintu lain yang adalah menjadi kehendaknya. Saudara, inilah salah satu cara kita itu melakukan kehendak Tuhan, yaitu jalani proses penderitaan yang saudara alami dengan syukur. Jangan berontak, jangan berteriak, jangan melawan. Saya mau cerita satu hal yang gampang ya. Saudara, Anda mungkin sempat mendengar cerita bagaimana saya pindah rumah. Kalau diruntut dan melihat ke belakang, saya itu melihat bahwa saya ini tidak 100% selalu mendengar suara Tuhan. Saya ini tidak 100% selalu ngerti saya harus apa. Kadang-kadang itu bingung. Jadi ketika orang itu tanya, Bu, Tuhan maunya gimana? Saya tuh kadang-kadang dalam hati itu mikir, wong aku sendiri kadang-kadang juga tidak tahu Tuhan maunya apa. Ya kan gitu, saudara. Tapi saya belajar dari 3 tahun pengalaman di Australia, saya menemukan bahwa ternyata Tuhan itu kadang-kadang paksa pakai sebuah pintu itu ditutup karena ada rencana yang dia siapkan buat saudara dan saya. Nah, saya mau cerita salah satu pengalaman tentang kenapa kemarin ini kami pindah rumah, ya saudara. Dan pada waktu kami pindah rumah, sebetulnya gini Bapak Ibu, saya sempat melakukan sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan, Bu? Karena saya tidak ngerti kehendak Tuhan. Nah, pada waktu itu saya nunut rumah teman. Teman saya ini baik, jadi dia memberikan nunutan for free. Dan satu kali dia juga harus pindah rumah karena rumah yang dia kontrak habis dan mau dijual sama pemiliknya sehingga dia harus cari pindahan rumah lagi. Mencari pindahan rumah di Australia itu tidak gampang. Dan rumah pindahan yang dia dapatkan jauh lebih kecil. Sehingga sebetulnya rumah ini nggak muat kalau menampung saya dan keluarga. Mau tidak mau, saya dan keluarga harus cari rumah sendiri. Harus pindah. Dan itu terjadi tahun lalu, Bapak Ibu, tahun lalu. Dan kemudian akhirnya karena faktor keburu-buru, ada faktor keburu-buru, sehingga saya berusaha tanya sama Tuhan. Saya ini sudah dari dulu selalu prinsipnya tuh gini, saya tuh mau milih yang Tuhan mau. Karena kalau milih kehendak Tuhan, hasilnya pasti bagus. Mazmur 25 sendiri juga bilang gini, kalau kamu milih kehendakku, kamu akan menikmati jalan bahagia. Mazmur 25 tadi bilang begitu. Nah, bagaimana memilih kehendak Tuhan? Karena antenanya lagi kabur. Antenanya lagi nggak tajam, saudara ya. Akhirnya karena keburu-buru, maka sama seperti Lot, apa yang saya pilih yang menyenangkan di depan mata. Kan gitu tak ceritanya. Lot memilih Sodom dan Gomora karena secara kasat mata Sodom dan Gomora itu bagus. Akhirnya saya memilih sama seperti Lot. Rumah yang menurut saya enak. Rumahnya gede banget. Sekitar 681. Ada kolam renangnya. Dan saya suka berenang. Jadi saya pikir kalau ada kolam renangnya, saya sewaktu-waktu tinggal nyemplung ke dalamnya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, saudara, tanya sama Tuhan. Tuhan, gimana nih? Apakah ini rumah yang Tuhan mau saya ambil? Nah, karena faktor keburu-buru, saya kelamaan nunggu Tuhan bicara. Keburu Tuhan tidak ngomong-ngomong, saya tidak tahu mau tinggal di mana, saya bisa jadi homeless. Ini akal manusia, rasio manusia, saudara. Rasio manusia. Singkat cerita, dengan terburu-buru kami memilih rumah itu.
Nah, itu terjadi. Nggak pakai lama, Bapak Ibu. Nggak pakai lama. Detik kami menempati rumah itu hari pertama, saya dan suami nangis. Bukan karena terharu dengan kebaikan Tuhan, tapi karena kami sadar kami salah milih rumah. Salah besar milih rumah. Sudah terlanjur salah besar milih rumah. Aduh, Bapak Ibu, kalau saya ceritakan, orang-orang yang baru tahu apa yang terjadi pada rumah itu, mereka bilang, Bu, kalau saya jadi Bu Ruth, saya tidak tahan nunggu setahun. Saya akan langsung minggat, Bu. Jadi, saya salah milih rumah, Bapak Ibu. Kelihatannya ideal, ada kolam renang, luas 681. Makanya kan gitu ya, kayak Sodom dan Gomora. Kelihatannya bagus, tapi di dalamnya ada ular anaconda, ada dragon naga yang mengerikan. Singkat cerita, Bapak Ibu, bukan cuma masalah rumah itu terlalu besar. Dan ternyata di sana itu di Australia kalau milih rumah, itu kesempatannya cuma waktu open house. Open house. Nah, kalau kita lihat lagi, kita milih lagi, maksudnya mau, Pak, saya mau lihat lagi, boleh enggak? Karena kemarin open house cuma 30 menit, itu enggak cukup waktu untuk melihat dengan teliti. Nah, kalau mau minta izin untuk lihat lagi, enggak segampang itu. Seringkali mereka enggak kasih. Kenapa? Karena mereka juga mau cepat. Mana penawaran yang enggak pakai lama, ini orang belum nawar, sudah cerewet, minta lihat lagi, minta lihat lagi. Saudara, kesempatan untuk melihat itu cuma 30 menit. Baru kali itu saya ngerti, saya enggak tahu kalau di Amerika ya Pak Yongki, tapi baru saya ngerti, cari rumah di Australia kayak milih apem, tahu enggak? Kayak milih lumpia. 30 menit, bayangkan 30 menit. Yang beneran 30 menit doang. Keputusannya take it or leave it. Gila banget. Saya shock waktu milih rumah seperti itu. Akhirnya kami salah milih. Bukan hanya karena masalah fisik dari rumah itu. Ternyata waktu dipamerkan, waktu di display, waktu di open house, 30 menit. Itu rumah ditatai sama pemilik. Sama pemilik. Di bagian alfresco, pasio, itu enak banget dia natanya. Dikasih rotan, kursi rotan, dikasih televisi, dikasih meja makan, terus dikasih area barbecue. Saya bisa membayangkan, aduh rumah ini kayak villa. Rumah ini kayak villa. Waktu kami pindah, kan otomatis semua furniture diangkut semua kan. Jadi di Australia itu tidak pernah beli sama furniturnya. Kan pasti diangkut, kita cuma beli rumah kosongan. Dari situ saya milih rumah itu pada waktu nggak ada hujan, Pak. Nggak ada hujan, Pak. Saya nggak ngerti. Setelah itu saya pinter, Pak. Gara-gara pengalaman itu sekarang jadi pinter. Nggak ada hujan, Pak. Detik saya masukin rumah itu, ternyata hujan turun. Saya baru tahu di semua alfresco, itu yang namanya bocor, bukan bocor tapi hujan deres, Pak. Saya tuh mikir gini, kok dulu di display ada TV-nya ya? Mana mungkin TV? Saya lihat ini air bukan cuma netes, ini air grojok. Seluruh alfresco basah sampai genang. Saya mikir gini, ini tipu-tipu ini. Mana ada ceritanya TV dipasang di sini. Ya konslet semuanya. Saya tahu bujuk-bujukan ini. Jadi aduh, kami itu boleh dibilang ketipu lah. Ketipu Bapak Ibu. Belum lagi ternyata masalah kolam. Waduh, kita ngelihat enak Bapak Ibu, ada 2 pohon kelapa. Pohon kelapa, pohon nyiur yang tinggi sekali. Wah, saya sudah bayangin, aku mau kasih hemok. Wah, tahu hemok ya Bapak Ibu, yang kain untuk kita tidur-tiduran.
Saya lihat kalau Bapak Ibu lihat fotonya itu persis kayak di Hawaii. Persis di Hawaii. Bagus banget. Sudah bayangin saya. Ntar saya kasih bench kayak di pantai. Ntar saya kasihin payung-payungan. Keren. Nanti kita barbekyuan di sini. Saya kasih lampu-lampu di kolamnya biar remang-remang. Keren. Semua itu cuman hayalan. Sejak saya tinggal di rumah itu sampai saya keluar, satu kali pun tidak pernah nyemplung kolam. Nggak pernah nyemplung kolam, Bapak Ibu. Aduh, Bapak Ibu, saya tuh, dan ada masalah-masalah yang lain yang terjadi pada rumah itu, saudara. Saya sampai nangis sama suami saya. Yang namanya rumah tanahnya gede itu, makanya pola pikir Indonesia tuh nggak bisa dipakai di Australia. Orang di Indonesia seneng cari rumah yang tanahnya gede, betul ya Pak Yongki ya? Kalau di Australia cari rumah yang tanahnya gede, nightmare. Nightmare. Kenapa? Karena apa-apa kerja sendiri, iya kan? Kalau Anda bayar orang untuk bersihin kolam, untuk ngurus kebun, berapa juta yang kita harus habiskan? Makanya loh, pola pikir Indonesia itu nggak boleh dibawa ke Australia. Beda, beda sama sekali. Di Australia cari rumah gede pakai kolam renang. Semaput sungguhan saudara. Saya mau manggil orang bersihin kolam. Cuman bersihin doang loh. Bapak Ibu cuman bersihin doang. $900 AUD. 9 juta. Bersihin. Akhirnya nggak jadi saya manggil tukang kolam Bapak Ibu. Anda tahu yang saya lakukan? Ya udah, yang saya lakukan adalah saya langsung bersihin kolam sendiri Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya langsung bersihin kolam, tak kucurin klorin. Biasanya kalau klorin itu dikucurin itu sekitar mungkin berapa cup. Saya enggak Bapak Ibu, separuh galon tak kucurno kabeh. Langsung bersih Bapak Ibu. Tapi saya cuma tuh mikir gini loh. Lah ini kalau masuk ke kolam renangnya, apa gak ngelintek-ngelintek kulitnya kena klorin Bapak Ibu. Apa ndak kayak ngelupas. Makanya sejak nempatin sampai sampai kami lepas rumah itu gak pernah tak cemplungin Bapak Ibu. Terus habis itu, lah karena halamannya gede di pinggir kolam itu kan tanah. Wah, Australia itu kalau angin, Pak, saya enggak tahu di Amerika, angin Australia itu gede-gede loh, angin Australinya besar. Sehingga apa yang terjadi? Yang namanya daun kelapa masuk ke kolam. Yang namanya tanah pun terbang masuk ke kolam. Ya ampun Pak, sungguh Pak, kolamku kayak kolam. Bapak Ibu pernah tahu enggak kolam yang ditinggalkan penghuninya lama, langsung penuh, enggak karu-karuan. Udah deh, saya nangis sejak hari pertama. Makanya tuh loh, betul. Kalau kita tuh milih jalannya Tuhan, kebahagiaan semata-mata kata Mazmur 25. Ini karena enggak pakai nanya Tuhan, enggak pakai pimpinan Tuhan, menurut keenaan mata, hancur semuanya. Dan akhirnya saudara, saya tuh nangis, saya bilang gini, Tuhan ya apa ini? Tuhan cuman bilang, kuatkan hatimu, percayalah bahwa sekalipun kamu salah milih, aku akan mendatangkan kebaikan. Wah, benar Bapak Ibu, benar. Akhirnya setelah 1 tahun, saya planningnya tuh mau lepas rumah itu setelah 2 tahun. Tapi setelah 1 tahun gak kuat Bapak Ibu. Ada beberapa kejadian di rumah tersebut yang mungkin saya nggak bisa ceritakan. Sebetulnya bukan karena kami, tapi karena lingkungan rumah itu kurang pas. Jadi ada kejadian-kejadian. Sehingga terus terang, saya selama 1 tahun tinggal di rumah itu, saya persis ngalamin seperti di film-film. Film-film apa? Film-film detektif, film-film action-action. Itu kami ngalamin
Di rumah itu 4 kali dalam 1 tahun. Jadi hati itu gak pernah tenang. Saya tuh sampai akhirnya ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Tuhan bilang, betul-betul bicara. Nah, kali itu saya kan enggak dengar lagi. Tuhan, please tolong. Saya ini enggak dengar apa-apa. Seringkali kalau cari suara Tuhan untuk diri sendiri itu lebih buntu, Bapak Ibu. Saya bilang, tolong, saya enggak mau jalan tanpa Tuhan. Bicaralah dengan cara yang bisa saya mengerti. Tuhan pakai TikTok untuk bicara. Tuhan pakai TikTok untuk bicara, keluar. Keluar saatnya, keluar dari rumah itu. Jadi rumah yang luas 681 itu saya lepasin Bapak Ibu. Saya lepasin. Dan luar biasa ketika Tuhan suruh keluar, open house cuman 30 menit, 4 jam kemudian rumah itu sudah langsung, wah, laris manis. Laris manis. Hanya 4 jam. Dan yang luar biasa lagi, kami justru dari rumah itu kami mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Jadi kami dapat menghasilkan duit yang wow, puji Tuhan banget gitu loh. Nah, saya belajar dari pengalaman itu. Kalaupun kita itu salah milih, kalaupun kita itu salah menentukan kehendak Tuhan, asal kita sungguh-sungguh tulus dengan Tuhan, Tuhan akan tetap mendatangkan kebaikan. Nah, tapi pelajaran kedua yang saya tangkap, kadang-kadang Tuhan memaksa saya keluar dari rumah itu melalui kejadian-kejadian yang tidak enak. Tuhan memaksa saya keluar dari rumah itu. Saudara, kalau saja saya terlambat sedikit untuk menawarkan rumah itu, kalau saya terlambat sedikit, saudara akan tahu saya mungkin tidak akan pernah bisa melepaskan rumah itu. Jadi, saya tuh nangkep gini, kadang-kadang Tuhan izinkan kejadian tidak enak untuk mendesak saudara masuk ke dalam tempat yang lebih baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan peristiwa yang tidak enak karena membawa saudara ke tempat yang luar biasa diberkati. Saya bersyukur Tuhan izinkan kejadian yang tidak enak karena untuk membawa saya, oke nak, ini waktunya untuk kamu akan aku bawa ke tempat yang lebih baik. Saudara bisa nangkep ya, bahwa Yusuf dipaksa untuk masuk ke sumur karena ada sesuatu yang bagus yang Tuhan siapkan. Yusuf dipaksa masuk ke ke penjara karena ada sesuatu yang bagus yang Tuhan siapkan. Jadi sebetulnya saya percaya penjara atau prison buat Yusuf sebetulnya adalah promotion untuk Yusuf. Yusuf di penjara adalah tempat promosi buat dia. Jadi intinya, Bapak Ibu, salah satu cara mengalami kehendak Tuhan, salah satu cara menemukan kehendak Tuhan adalah jalani ketidakenakan saudara hari ini. Jalani dengan syukur, nikmati, izinkan Tuhan membawa dan menggiring, bahkan memaksa saudara dibawa sampai ke tempat tanah perjanjian yang lebih baik. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan saudara mengalami yang tidak enak, jangan berontak, jangan lawan, jangan protes. Kemarin saya ngobrol dengan salah seorang anak rohani, dan dia bilang begini, dia membuat sebuah tempat makan, restoran. Istilahnya dia tuh nyewa tanah. Dan tempat itu sudah dibangun, tempat itu sudah direnovasi bagus sekali. Dan kemudian setelah direnovasi bagus, pemiliknya bilang, kamu tak kasih waktu terakhir, aku mau pakai tempat ini untuk anak saya. Jadi kamu tidak bisa lanjutin. Nah, saudara, dia cerita sama saya tidak terima, C. Saya sudah bangun, saya sudah apa istilahnya perbaiki renovasi dengan bagus, saya sudah invest duit dengan mahal, saya tidak mau enak aja diusir gitu aja. Maksudnya dia itu bilang, ya dia harus kasih saya untuk lebih panjang lagi karena saya sudah kadung menginvestasikan duit bentuk renovasi. Saya terus ngomong sama dia, percayalah,
Tuhan izinkan saya mengalami peristiwa tidak enak. Saya dipaksa untuk keluar. Tapi kamu tahu nggak? Saya bersyukur saya dipaksa keluar. Karena tempat yang baru, yang Tuhan pilihkan, jauh lebih bagus. Jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih diberkati. Saudara, belajarlah seperti Mazmur pasal 25. Memilih kehendak Tuhan, itu akan menjadi jalan kebahagiaan. Dan Mazmur 25 berkata begini, Tuhan yang akan menentukan langkah orang benar kepada jalan yang harus dipilihnya. Saudara, pada akhirnya saya berdoa, nurutlah sama kehendak Tuhan. Kalau nurut sama kehendak Tuhan, hasilnya mantap, top, luar biasa. Kalau kita nurut sama kehendak Tuhan, maka saya percaya pada akhir perjuangan kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang begini, sebaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam rumahku, karena kamu telah melakukan kehendakku. Saudara jangan pikir kehendak Tuhan itu yang serius-serius, yang gede-gede. Menabur, mengampuni. Ketika kita milih rumah, ketika kita memilih pekerjaan, mengikuti kehendak Tuhan, itu pun merupakan hal yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, jangan sampai Tuhan itu berterus terang di kemudian hari ketika kita terlambat. Saya berharap mulai dari hari ini, biasakanlah untuk setiap langkah mengikuti kehendak Tuhan. Milih kerjaan, mengikuti kehendak Tuhan. Milih rumah, mengikuti kehendak Tuhan. Milih pasangan, jelas harus mengikuti kehendak Tuhan. Memilih investasi, mengikuti kehendak Tuhan. Kalau saudara berkata, Bu, saya tidak tahu bagaimana memilih kehendak Tuhan. Saya kasih tahu salah satu cara Tuhan mengatur pilihan buat kita. Adalah kadang-kadang dia kasih yang tidak enak. Kadang-kadang dia kasih yang kelihatannya jelek. Tapi jalani. Karena itu seringkali menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Yusuf tidak akan pernah sampai menjadi tangan kanan Firaun kalau tidak pernah dibuang oleh saudara-saudaranya. Saudara, bersyukurlah kalau hari ini saudara mengalami yang tidak enak. Kalau hari ini mungkin bosmu tidak menyenangkan. Kalau mungkin hari ini pekerjaanmu terlalu berat. Saudara, nikmati. Jalani dengan syukur. Anda percayalah, orang yang sungguh takut akan Tuhan, yang tulus dengan kehendak Tuhan. Anda akan lihat, bos yang menyakitkan, itu pun nanti akan membawa saudara ketemu dengan Firaun. Ingat ya, bos yang menyakitkan buat Yusuf adalah Tante Potifar. Tapi jasa Tante Potifar adalah mempercepat pertemuan Yusuf dengan Firaun. Betul nggak saudara? Mempercepat loh pertemuan Yusuf dengan Firaun. Bersyukurlah untuk bos yang menjengkelkan. Bersyukurlah untuk bos yang cerewet. Bersyukurlah untuk pekerjaan yang hari ini tidak enak. Bahkan bersyukurlah kalau hari ini saudara terpaksa ditendang keluar. Kalau hari ini saudara terpaksa dekat oleh sebuah pekerjaan. Bersyukurlah. Karena saya percaya itu salah satu cara Tuhan mimpin kita masuk dalam kehendak-Nya. Jalani dan ikuti aja penderitaan itu, ikuti aja. Nanti kita akan sampai pada tujuan dengan luar biasa. Amin. Saya berdoa teman-teman di BMC New York akan makin seperti kehendak Tuhan sepenuhnya. Akan makin seperti apa yang Tuhan mau. Belajar bersyukur. Hari ini beberapa waktu ini saya semakin mengerti kok. Akhirnya saya betul-betul mempercaya apa yang almarhum Om Yusak Cipto pernah ngomong ya, slogannya dia. Gelinding, gelinding wae, katanya gitu. Ini bahasa ro tingkat tinggi, mungkin ada yang enggak ngerti. Gelinding wae. Go with the flow. Ikutin aja alirannya. Ikutin aja aliran pimpinan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin kita tidak ngerti kehendak Tuhan, ikutin aja alirannya. Dan kita akan melihat blessing Tuhan yang luar biasa. Yuk kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita sembahyang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Di New York terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya hatimu merindukan supaya kami mengikuti kehendak-Mu. Kehendak-Mu akan membawa kebahagiaan.
Dan pada akhirnya kehendak-Mu akan membuat kami menang sampai garis akhir. Tapi mungkin kami tidak tahu bagaimana cara menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini, malam ini, kami boleh mengerti bahwa kehendak-Mu salah satunya adalah jalani apa yang ada di depan kami, apa yang ada di tengah kehidupan kami saat ini, sekalipun tidak enak. Karena kami percaya ketika kami menjalani Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Pak Sugeng, jalani. Go with the flow. Go with the flow. Engkau tidak mengerti hari ini. Tetapi saya melihat ada promosi yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Mungkin kau merasa tidak suka. Mungkin kau merasa tidak enak. Saya pun juga mengalami hal yang tidak enak. Saya pun juga merasakan tidak suka. Mungkin kita ada di dalam keadaan di mana kita lagi tidak suka. Saya belajar satu kenyataan. Jalani. Karena saya melihat ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat Anda. Karena itu Pak Sugeng, jalani. Syukuri. Baik perlakuan yang tidak fair, syukuri. Syukuri. Anda harus tahu, Yusuf harusnya berterima kasih kepada saudara-saudaranya. Yusuf berterima kasih kepada Tante Potifar. Sebab itu membawa Yusuf kepada promosi yang luar biasa. Saya cuma melihat Bapak jalani. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Yang tidak lama lagi. Tuhan akan tunjukkan dan singkapkan kepadamu. Sehingga engkau akan mengalami yang namanya Mazmur 23. Takkan kekurangan aku, engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan para lawanku. Bersiaplah untuk sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat Anda. Bapak, aku berdoa, melepaskan berkat juga buat yang namanya Pak Paulus. Tuhan, terima kasih. Saya tidak tahu, saya tiba-tiba dapat penglihatan, Pak. Ada seperti dataran yang warnanya seperti coklat muda kayak padang pasir. Tapi kemudian saya tiba-tiba melihat keanehan. Dari dalam tanah pasir ini, tiba-tiba kayak di film-film kartun, muncul sebuah pohon yang bagus banget. Tiba-tiba muncul gitu loh. Nggak pakai muncul dari tunas, kemudian growing, enggak. Langsung tiba-tiba muncul kayak di kartun-kartun, pluk gitu aja buat Pak Paulus. Dan tiba-tiba, enggak tahu entah dari mana, saya melihat oasis. Oasis. Saya enggak tahu apa yang Bapak kerjakan. Tapi saya cuma ngerti dari penglihatan ini bahwa ini bicara tentang sudden blessing. Sudden blessing. Jadi, dan kalau saya melihat oasis maupun pohon yang tiba-tiba muncul, saya tahu tangkap satu hal, bahwa sudden blessing ini quite long term, untuk jangka panjang, yang tiba-tiba akan Tuhan percayakan kepada Anda. Nggak tahu, munculnya nggak masuk akal lah, wong di tanah padang pasir kok bisa muncul seperti ini. Itu akan datang dari tempat yang tidak terduga. Dan itu akan menjadi peganganmu cukup panjang untuk long term, yang Tuhan akan percayakan buat Anda. Yang akan Tuhan percayakan buat engkau. Dan saya melihat bahwa ini akan terjadi di mana sesuatu yang mungkin tidak pernah kau bayangkan, mungkin tidak pernah kau pikirkan sama sekali, bahkan di dalam planningmu pun juga nggak ada. Tapi ini yang Tuhan akan kasih kepada Anda. Tangkap, Pak. Tangkap dengan syukur, tangkap dengan iman. Tangkap dengan percaya. Saya tidak tahu di antara teman-teman di Amerika, saya cuma mendengar kata Seattle. Seattle. Saya tidak tahu siapa di antara Anda yang ada di Seattle. Atau Anda
ada sesuatu yang terkait dengan Seattle. Saya melihat Seattle. Dan saya tidak ngerti secara spesifik apa, tapi saya melihat Seattle. Dan saya melihat yang di Seattle ini, saya melihat seperti penglihatan Musa ada di depan Laut Merah, lalu kemudian laut itu terbelah, dan ada jalan yang terbuka di tengah-tengahnya. Saya nggak tahu siapa yang ada di Seattle, apa yang dikerjakan di Seattle, tapi saya melihat sesuatu yang berkaitan dengan Seattle ini, yang seperti kejadian di Musa, yaitu seperti jalan buntu, tapi kemudian terbuka. Seperti Tuhan buka secara luar biasa. Saya cuma melihat kata Rinda. Saya tidak tahu apa ada nama Rinda. Rinda apa Rinda ya? Rinda. Cukup tidak familiar sih buat saya Rinda. Terima kasih Tuhan. Beberapa waktu belakangan ini, Engkau berkata kepada Tuhan, ada satu pintu yang kau sudah tunggu cukup lama. Dan engkau udah berdoa kepada Tuhan mengenai pintu ini. Cukup lama. Dan aku melihat pintu ini seperti terbuat dari tembaga besi. Cukup atos, cukup susah untuk bukanya. Tetapi saya cuma mendengar satu kesan. Mendengar satu kesan itu begini. Aku menggranted. Saya dengar kata granted. Saya dengar kata granted. Saya tidak tahu apa yang engkau minta. Engkau akan melihat di waktu ke depan ada orang yang akan Tuhan kirim kepadamu. Dan orang ini akan memberikan sebuah penawaran. Entah itu kesempatan, entah itu kerjasama, ada orang ini akan datang kepadamu menawarkan sebuah kesempatan. Dan saya melihat ini sebetulnya menjadi opportunity yang bagus. Opportunity yang bagus. Ambil tapi Tuhan katakan, siapkan semuanya di atas kertas. Hitam, putih. Siapkan semuanya. Dan Tuhan ingatkan, jangan menginvestasikan terlalu banyak. Karena saya melihat prinsip 5 roti, 2 ikan. Itu akan kau terapkan. Artinya engkau bukan pada posisi yang harus ngalah, invest besar-besaran, keluar bagian yang terlalu berat. Tidak. Malah saya melihat kesempatan yang ditawarkan orang ini sebetulnya kesempatan bagus. Kalau engkau bisa berjalan sendiri dengan kesempatan ini, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa buat kamu. Teruslah melekat dengan Tuhan, Ibu. Tuhan akan memberkati dan tolong Ibu berjalan dalam kehendak-Nya sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati teman-teman di BMC New York. Aku berdoa bahwa apa yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau akan tolong, Engkau akan topang. Pak Denny, Tuhan akan bawa engkau naik lagi. Tuhan belum selesai. Tuhan akan bawa engkau naik. Saya tidak tahu bentuk apa. Tuhan bawa engkau naik. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai, menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Saya kembalikan kepada pengurus. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Ruth Julia. Mari yang diberkati Tuhan, boleh tangannya begini. Ya, ucapkan terima kasih ya. Sangat memberkati Ibu Ruth. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, sekali lagi nanti saya minta Ibu Ruth mungkin bisa mendoakan secara spesial istri saya, Ibu Yongki, di mana hari ini berulang tahun, usianya 62 tahun. Ya, sebagai bonus nih, bonus untuk Ibu Yongki. Silakan Ibu Ruth dan sekalian menutupnya di dalam doa. Haleluya. Mari kita sama-sama satu hati untuk Ibu Yongki. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini. Terima kasih untuk 1 tahun yang Kau tambahkan. Engkau tahu hamba-Mu ini istimewa. Saya cuma melihat pernah terjadi di masa lalu. Maut itu hampir merenggut Engkau. Tapi saya melihat tangan Tuhan itu melindungi Engkau. Dan Tuhan katakan begini, sampai masa tuamu, aku tetap Tuhan yang menggendong Engkau. Engkau akan menjadi segar, berbuah, ditanam di rumah Tuhan. Engkau akan masih untuk waktu yang cukup lama. Engkau akan masih segar, ditanam di rumah Tuhan. Dan berbuah berkali-kali lipat. Engkau menjadi seorang ibu yang bukan hanya untuk anak-anak kandungmu. Tapi aku melihat, bahkan bagi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kalian, hati seorang ibu yang membelai, yang menguatkan, yang merangkul, yang mengayomi. Tuhan taruh kepada engkau. Sehingga itu yang akan membuat engkau menjadi seperti tempat di mana orang yang merasa yatim piatu, merasa sendiri, engkau akan menjadi pengharapan buat mereka. Engkau akan menjadi penghiburan yang luar biasa. Engkau akan menjadi sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan, aku memberkati hamba-Mu, makin sehat, makin penuh dengan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Biarlah berkat Tuhan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berlimpah-limpah atas kami semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur sama-sama katakan, Amin. Amin. Amin.